sekalian dan teman-teman semua. Ini tadi sudah dipresentasikan 2 presenter hasil research yang saya kira sangat strategik dan prospektif, termasuk bagaimana perjalanan beliau berdua itu menjadi seorang researcher yang nantinya mudah-mudahan kita doakan semua betul-betul menjadi seorang pemimpin ilmu yang sebenarnya yang akan kita harapkan seperti yang kita harapkan pada diskusi hari ini. Baik, untuk sharing terutama nanti mohon responnya dikaitkan dengan bagaimana mewujudkan kepemimpinan ilmu tadi. Silakan kalau ada respon. Tidak ada respon. Silakan Pak Laks. Terima kasih sekali atas presentasinya ya, sungguh-sungguh sangat menarik ya. Dan ini terutama pada hal-hal yang terkait dengan kalau saya lihat sebagai kultur ya, budaya peneliti tadi ya, Bu Ria dan Pak Isna ini menekankan mengenai banyak hal termasuk mentoring tadi ya. Kemudian juga masalah competitiveness tadi, bagaimana kultur untuk problem identification sampai solusi tadi ya. Nah ini yang mungkin bagi perguruan tinggi seperti UGM ini satu isu yang sangat krusial ya. Tapi bagaimana contoh mentoring ini jadi satu isu yang sangat kritis di perguruan tinggi, karena yang mementorkan berarti profesornya ya. Kalau dalam konteks peneliti itu adalah profesor risetnya. Nah ini yang tadi saya sebut dalam pendahuluan, kita lembaga seperti perguruan tinggi itu kekurangan best practices atau bad practice atau worst practices tentang bagaimana kultur akademik, budaya mentoring dan sebagainya. Jika forum kita ini memang tujuannya untuk bagaimana, misalnya saya sekarang sebagai masuk senior ya di UGM ya, bagaimana saya bisa mempunyai technical know-how-nya untuk bagaimana mentor yang muda-muda tadi. Jadi ini satu hal yang sangat penting saya kira. Contoh dari LIPI dan dari Hongkong itu biasanya it is well designed ya, atau dikelola dengan baik termasuk insentif dari lembaganya. Betul ya, karena ini sudut sangat menarik untuk kita semua. Dan bagi teman-teman dosen di UGM yang masih muda-muda, saya nggak tahu apakah Anda punya mentor atau Anda cari sendiri nabrak-nabrak sana sini ya, ini jadi isu yang sangat krusial untuk kita. Terima kasih. Baik, Pak Laks, saya kira masukan. Mungkin ada yang lain lagi? Jadi saya lihat sambil menunggu kalau ada pertanyaan nanti. Yang saya lihat tadi juga perencanaan research. Jadi riset punya rencana riset jangka panjang, saya kira itu juga sangat diperlukan sehingga tahu betul sasaran akhir yang mau dicapai setelah nanti dia menjadi puncak karir di bidang riset. Saya kira untuk yang researcher itu penting sekali untuk membuat riset plan jangka panjang. Silakan. Saya tidak ada. Ya nanti kita beri kesempatan. Monggo silakan. Sebutkan namanya biar close. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudizawati. Saya ikut pada acara ini perwakilan dari Asosiasi Institusi Pendidikan Kebidanan Indonesia. Institusi sehari-hari saya bekerja di Prodi S1 Kebidanan, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Sebagaimana tadi telah disampaikan materi dari pertama pembukaan juga dari Prof. Sono, dari Prof. Suratman, juga dari Bu Rea dan juga Pak Ismaili. Di sini yang terpikir oleh kami dalam forum ini adalah bagaimana forum ini nantinya ke depan bisa mensinergikan berbagai bidang ilmu. Terkait juga mungkin tadi adanya roadmap ke depan itu nanti seperti apa, kemudian terkait juga dengan berbagai kebijakan. Karena juga sebenarnya saya juga telah mengikuti beberapa contoh mentoring yang kami rasakan walaupun berada di Universitas Andalas dalam forum kebijakan kesehatan Indonesia itu dari
Prof. Laksono dalam membimbing membuat policy brief misalnya itu kan, itu sudah dirasakan juga. Namun bagaimana dalam bidang keilmuan tadi adanya network tadi yang bermanfaat bagi semuanya itu, pada akhirnya nanti akan mencapai manfaat dari keilmuan itu sendiri bagi masyarakat. Karena kalau menurut kami intinya kan bagaimana supaya setiap bidang ilmu tadi kalau dia berdiri sendiri hanya bekerja masing-masing itu tidak akan membawakan pengaruh yang besar. Itu maksud saya. Roadmapnya itu satu yang pertama, kemudian grand design untuk menyatukan berbagai bidang keilmuan tadi. Terima kasih. Baik, silakan direspon untuk Ulin dulu. Mungkin bisa juga menambahkan bagaimana riset culture di Hong Kong sehingga bisa dijadikan acuan untuk membangun riset culture di sini. Silakan. Oke, kalau misalnya mungkin saya bercerita mulai dari waktu di Amerika Serikat sebelum ke Hong Kong ya. Karena research culture, well, not surprisingly, research culture yang paling berasa untuk saya itu waktu di MIT. Dan di MIT itu kan emang one of the leading institution in terms of research science and engineering. Di situ tuh sangat-sangat terbuka dalam arti semua orang itu siap berbicara tentang researchnya, siap berbicara tentang pekerjaannya kapanpun gitu. Kalau misalnya MIT itu settingnya tuh semua terbuka dan ada papan tulis di mana-mana. Jadi contohnya itu kalau misalnya kita ketemu temen acara apa gitu, tiba-tiba berbicara soal research dan bisa tiba-tiba ini apa maksudnya diskusi soal research dan lintas bidang gitu loh. Dan itu kayaknya culture-nya itu ya pastinya datang dari orang-orangnya gitu, karena di situ banyak sekali orang yang sangat tertarik dengan riset, tapi juga difasilitasi gitu, banyak tempat duduk, banyak papan tulis, banyak kafe atau apa gitu. Kalau misalnya dan pengalaman saya walaupun saya di aerospace, tapi kan saya mengerjakan aerospace computation ya. Jadi di bidang computationnya itu aplikasinya tidak terbatas di bidang aerospace. Jadi kayaknya sepertinya sebagai researcher kita juga perlu mempunyai pandangan itu gitu. Jadi aerospace computation, ya aerospace itu memang spesifik, tapi yang computationnya itu kita juga harus selalu mengembangkan sedemikian rupa sehingga bisa gampang untuk atau membuka jalan untuk bekerja sama dengan orang lain. Jadi biasanya makanya kenapa kalau misalnya ketemu orang dari bidang lain masih ada kemungkinan bekerja sama, karena kita menjaga jalur yang bisa untuk dibagi-bagi atau bergabung dengan orang lain. Contohnya di Hong Kong ini saya pernah, ini pengalaman pribadi dan ini benar-benar terjadi. Memang researchnya belum terlaksana atau bagaimana, tapi ini sangat menarik karena waktu itu di Hong Kong itu lagi di kafeteria ya, lagi di kantin makan siang, dan saya kebetulan berbagi meja secara nggak sengaja dengan ketua departemen biologi, molecular biology. Udah, terus ya udah basa-basi kan, nanya baru ya apa gitu, researchnya apa gitu. Dan sejak itu kita berdua sering meeting karena dia mau membangun mau mulai riset di bidang, karena dia di biology tentang bio-inspired flights. Jadi kayak drones atau apa yang diinspirasi dari serangga, dari burung hantu begitu. Dan dia kuat di bidang biologinya, tapi dia bilang kalau kamu di aerospace kan mengerti soal terbang-terbangnya itu bagian lainnya. Dan karena saya tuh di computationnya juga kuat, kalau misalnya sampai terbangnya itu belum dibahas pun optimasinya, simulasinya itu tuh bisa digabung dengan biologi gitu. Dan itu yang saya bilang lagi proaktif gitu. Jadi itu membuka jalan. Jadi dua hal yang bisa diambil dari yang saya katakan ini. Yang pertama itu kita juga mesti aware kalau kita mesti menyiapkan jangan terkungkung di satu bidang gitu loh. Jadi kitanya tuh juga jangan terlalu fokus di satu bidang. Kita berusaha memperluas wawasan kita. Dan yang kedua proaktif, ngomong sama siapapun harus bisa terbuka, harus bisa ngomong pas makan siang, bisa oh ya ini kan bisa masuk sini, ini bisa masuk situ. Dan itu tuh kayaknya harus menjadi nature-nya researchers, dan juga kalau di conferences gitu. Semoga menjelaskan ya.
Baik, terima kasih Pak Isnaini, silakan. Terima kasih Pak. Oke, untuk monitoring ya Pak, langsung ya. Kalau kami di LIPI, kami kasih kebebasan. Kalau udah di Keltian, di kelompok penelitian, itu biasanya yang pemimpinnya adalah yang minimal udah S3 atau mungkin biasanya udah S3 di luar negeri. Kalau biasanya untuk S3 di luar negeri itu mereka biasanya tergantung negaranya masing-masing. Kita tahu kita ada minimal ada dua, ada Barat, ada Asia Timur gitu. Itu beda kepemimpinan. Pokoknya kalau tadi Bu Ria bilang kalau di Barat itu semua equal gitu ya, walaupun mentoringnya tuh equal gitu ya. Artinya saya kalaupun masuk S2, S3 sampai profesor pun itu diskusinya equal gitu ya, nggak masalah. Tapi berbeda dengan Asia Timur. Kalau Asia Timur itu ada hierarki. Oke, profesor, kemudian bawahnya lagi asisten, kemudian bawahnya lagi baru mahasiswa, seperti itu gitu. Ada hierarkinya. Dan itu bebas kami terapkan di LIPI. Jadi setiap Keltian tergantung mau pakai gaya apa terserah gitu ya. Yang penting mereka di Keltian nyaman. Itu yang penting. Kalau sudah nyaman di Keltiannya masing-masing, mau pakai gaya apa, mau gaya Timur Tengah, Arab, apa itu terserah gitu ya. Yang penting kerjaannya berjalan, it works gitu ya. Yang penting gitu loh. Karena di Indonesia kita nggak bisa memaksakan, oke, pakai gaya ini gitu ya. Kepemimpinan gaya ini harus seperti ini, enggak bisa, karena setiap orang punya feeling masing-masing gitu ya. Ada orang yang nggak bisa disuruh-suruh, ada orang yang maunya disuruh-suruh aja gitu ya. Jadi nggak bisa. Jadi kalau udah di Keltian ya udah. Bagaimana cara mengorganize Keltian itu, kelompok penelitian itu tergantung Keltiannya masing-masing. Mau cara gaya apa itu terserah gitu ya. Yang penting berjalan penelitiannya. Dan yang kedua dari Bu Yuli, sama kalau di Keltian kami juga kami dipaksakan untuk ada mitra gitu ya. Mau mitra riset itu berarti universitas gitu ya, baik dalam maupun luar negeri, atau mitra industri kalau kami sudah punya riset yang bisa kami jual gitu ya, itu wajib. Jadi setiap tahun kami harus melaporkan, oke, kami sudah punya bermitra dengan ini gitu. Kalau ada MOU-nya lebih baik, kalau tidak kami bukti laporannya sepertinya publikasi bersama kayak gitu ya, paper bersama, itu kami wajib laporkan. Oke, kami sudah punya kerjasama dengan ini. Semakin banyak kami punya mitra, itu semakin disupport ke depannya gitu. Karena kami dengan mudah, artinya orang ini ternyata kalau bahasa istilahnya gaul gitu ya, peneliti gaul, jadi sayapnya lebar kayak gitu, sayapnya lebar, jadi nggak walaupun bidangnya spesifik tapi sayapnya lebar, itu yang lebih baik gitu. Pokoknya bidangnya saya kalau laser gitu ya, laser dan fotonik, tapi saya bisa melebarkan ke bidang-bidang lain, tapi tetap laser saya itu masih ada di situ, masih kental. Itu seperti itu yang sangat dianjurkan gitu ya. Mitra itu kalau dari kedeputian kami, Pak Handoko bilang kalau kedeputian kami bilang kalau bermitra itu jangan kayak orang ngemis gitu ya kalau bermitra, tapi tunjukkan Keltian kamu punya apa, tunjukkan fleksifnya dulu gitu ya, baru bermitra. Artinya jangan ngikut kalau bermitra jangan dulu lagi, jangan ngikut ke luar negerinya, enggak, tapi kita punya fleksif, dia punya fleksif, digabungkan. Jadi kalau ditanya penelitianmu apa, kita punya bisa bilang A, B, C, jelas gitu. Itu yang kayaknya mesti ditekankan di Indonesia juga gitu. Semoga sumbangsinya ada berguna juga. Baik, terima kasih untuk Pak Isnaini dan Ibu Lim. Mari kita beri aplaus untuk nice presentasinya.